Jadi kalau pulang, itu pengen misa bahasa Jawa. Pengen misa bahasa Jawa. Nah, tapi sekarang kok enggak bahasa Jawa. Angka stuntingnya tuh naik. Karena ternyata Bapak Ibu belum tahu anak-anak ini pada usia 6 bulan sampai 2 tahun, makanan terbaiknya apa. Untuk yang punya akses terhadap bantuan-bantuan, harus lebih peduli, ekstra pedulinya, karena kemampuan membantunya lebih besar. Selamat malam dan berkah dalam. Kembali lagi bertemu dengan kami di podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu, dan malam ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang luar biasa, yang saat ini di tengah kesibukan beliau kita masih boleh mengganggu waktunya. Nah, siapa beliau? Nah, mari kita perkenalkan, yaitu Dr. Maria Endang Sumiwi MPH. Siapa beliau? Beliau adalah Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Nah, mari kita mengobrol lebih dekat lagi dengan beliau. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mas. Terima kasih atas waktunya. Dan dokter, sebelum kita melanjutkan obrolan, saya itu sudah divaksin booster, jadi udah ketiga ya, dokter. Nah, sepertinya kita bisa melepas maskernya ya, dokter ya. Boleh. Nah, iya. Baik, ini saya kantongi dulu. Ya, Dokter Endang ya. Nah, Dokter Endang, nah, terima kasih telah hadir. Nah, dokter, ini dalam rangka apa nih, dokter? Nah, ini kebetulan kan dokter sedang ada di Sedayu nih. Nah, ini dalam rangka apa, dokter? Ini lagi cuti bersama ya. Cuti bersama dalam rangka Idul Fitri. Di Kementerian Kesehatan juga cuti bersama sampai masuk lagi tanggal 9. Jadi di waktu ini, karena saya ada anak kecil masih 9 tahun, dia harus ketemu sepupu-sepupunya, jadi kita pulang ke rumah. Nah, ini berarti ikut tradisi mudik ya, dokter ya. Nah, dokter, seperti apa sih Sedayu menurut dokter ini? Dulu kan lahir tidak di sini ya, dokter ya. Terus kemudian ya sekarang berkarir pun juga tidak di Jogja begitu. Nah, menurut dokter Sedayu itu seperti apa, dok? Di Sedayu, tepatnya di Gubuk. Itu dari umur 5 ya. Dari umur 5 memang lahir di Merauke. Dari umur 5 sampai sebetulnya lulus SMP, karena sesudah SMP sekolah di kota lain. Nah, jadi selama umur 5 sampai SMP itu masa yang sangat berarti, menyenangkan sekali tinggal di Gubuk itu. Tentu saja ada banyak pengalaman religiusitas ya, dan kita dekat gereja, ada suara lonceng, lalu banyak juga kegiatan Legio Maria, kemudian Putra Altar, macam-macam banyak banget ya, doa dan lain-lain. Nah, terus bahkan waktu kelas 6 SD itu ada meditasi. Ada meditasi waktu itu Romo parokinya Romo Hartosubono ya. Saya cuma ikut-ikutan, tapi ternyata itu berkesan, meditasi yang diajarkan Romo Bono ya. Terus yang juga senang dari Sedayu itu adalah misa pagi bahasa Jawa. Jadi kalau pulang, itu pengen misa bahasa Jawa. Pengen misa bahasa Jawa. Nah, tapi ini sekarang kok enggak bahasa Jawa. Nah, ini semoga juga didengar oleh Romo Paroki ya. Jadi misa bahasa Jawa yang dirindukan yang pagi harian ya. Itu yang 5:30 ya. Itu sangat sunyi.
sepi, terus ya bahasa Jawa, jadi itu sangat tentunya kental dengan tradisi begitu ya, jadi dokter itu ya. suasana itu yang sering dirindukan sebetulnya gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, dokter, dulu masa kecil di sini, terus kemudian sampai dengan SMP, lalu habis itu bertumbuh ke SMA dan selanjutnya. Nah, terus sampai kemudian masuk ke pendidikan kedokteran. Nah, itu apakah dulu waktu kecil itu cita-citanya jadi dokter? Dulu nggak terlalu punya cita-cita ya, tapi ini pengaruh orang tua ya. Oh, pengaruh orang tua. Pengaruh orang tua cukup kuat dari kecil kan. Kadang-kadang jalan-jalan, bapak saya tuh suka bawa anaknya jalan-jalan, mau naik motor atau jalan kaki. Kalau malam lihat bintang, nah kalau naik motor kadang lihat di sawah, ini ada orang susah, nanti besar jadi dokter ya, gitu. Kemudian yang berkesan juga yang bawa gentong yang besar-besar, orangnya kecil. Nah biasanya kalau yang seperti itu, bapak juga bilang lagi, ini banyak orang susah, besar jadi dokter ya. Jadi di dalam pikiran itu, oh jadi dokter itu bagus gitu ya. Tapi untuk saya sendiri sih memang suka sains, suka ilmu pengetahuan ya. Jadi ya itu bidangnya cukup menarik secara keilmuan. Tapi kalau untuk motivasi sih sebetulnya karena dari kecil sudah mendengar itu, jadi dipikir ya jadi dokter aja jadi deh. Dokter, gitu. iya. Jadi termasuk ini ya pesan juga dari ya mungkin waktu itu almarhum bapak juga punya misi tertentu begitu ya. Iya. Ya, dokter, ini kan saat ini dokter menduduki jabatan, menduduki jabatannya atau sedang diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai seorang dirjen. Nah, ini tentunya adalah sebuah panggilan yang tidak mudah tentunya, dan untuk menuju ke sana pun juga pasti melalui proses panjang. Jadi bukan hadiah atau turun begitu saja. Nah, boleh diceritakan nggak dok, dulu pertama kali berkarir di dunia kedokteran itu melalui apa saja dokter? Jadi lulus dari dokter ya, sebelum lulus tahun 99 itu di Kompas, di koran ada berita, ada namanya NGO Médecins Sans Frontières namanya, atau Doctors Without Borders, itu menerima hadiah Nobel kemanusiaan. Nah waktu itu masih muda ya, masih muda sekali, terus sangat tertarik nih, wah ini penerima hadiah Nobel perdamaian lagi, jadi saya mau kerja untuk MSF gitu. Jadi tulis email, terus saya bilang saya mahasiswa kedokteran sedang koas, ingin kerja di MSF. Terus dapat email balik, kami hanya bekerja dengan profesional yang sudah jadi dokter atau sudah jadi perawat. Jadi tidak bisa, katanya kamu selesai dulu jadi dokter baru bergabung gitu. Nah sesudah lulus ambil S2 dulu ya, praktek sebentar 1 tahun, kemudian ambil S2 kesehatan masyarakat di Swedia. Memang ketertarikannya kesehatan masyarakat karena waktu membuat skripsi juga tentang buruh tani, kalau sakit mereka kemana sih gitu. Ternyata buruh tani kalau sakit susah banget, harus jual sapinya, harus jual perabotnya. Jadi saya wawancara ya di Demangan dengan namanya Wong Drep kan, itu 30 orang saya wawancara, saya datang. Kalau mereka sakit berat apalagi, ya itu susah buat mereka. Biasanya karena mahal, lalu cari pengobatan yang lain dulu sampai terlambat, jadi lebih parah gitu.
Jadi karena punya pengalaman itu, lalu oh ya ini pengen belajar lebih lanjut tentang kesehatan masyarakat. Lalu ke Swedia untuk belajar itu, ketika pulang MSF ternyata membuka lowongan untuk dokter. Nah saya melamar, kemudian bertugas di Ternate, di Halmahera Selatan ya. Waktu itu ada wabah malaria. Terus beberapa kali juga turun wabah ke NTT, ke Maluku, juga di Aceh untuk tsunami, itu dengan MSF. Kemudian MSF 3 tahun ya dengan MSF. Saya pikir MSF memang berkarya untuk pada saat krisis, pada saat ada emergency atau pada saat ada wabah. Tapi kalau situasinya begitu terus, nanti ada wabah lagi gitu. Jadi ketika ada lowongan di UNICEF, itu PBB kan, saya lamar juga ke situ, diterima. Untuk PBB dia lebih dekat dengan pemerintah, karena tugasnya dia sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkuat pemerintah. Jadi saya pikir cocok nih kerja di sini, karena nanti kita bisa perkuat puskesmas, dinas kesehatan gitu, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi bersama UNICEF pekerjaannya seperti itu. Untuk UNICEF khusus untuk saya pegang program malaria ya. Malaria. Jadi banyak pergi ke tempat-tempat yang malaria itu tempatnya jauh, kemudian di pelosok, dan biasanya daerah yang lebih miskin ya. Jadi termasuk di Indonesia Timur, tapi juga kita ada dukungan di Sulawesi, Sumatera, Aceh, jadi banyak tempat. Nah, terus waktu di UNICEF sempat break juga, kerja di WHO dan juga di lembaga Eijkman itu untuk penelitian. Kemudian kembali lagi ke UNICEF, mungkin total bersama UNICEF sekitar 12 tahun. 12 tahun. Ya, terus beberapa bulan yang lalu mengikuti seleksi ya untuk Dirjen Kesehatan Masyarakat, lalu diterima juga. Gitu. Perjalanan panjang sekali. Lulus 2001 ya, jadi mungkin sudah 20 tahun. 20 tahun. Sejak lulus dokter ya. Baik. Nah, sebelum ke fokus tugas yang sekarang ini dok, dari kurun waktu yang panjang itu, apa sih yang waktu itu menjadi yang menurut dokter itu jadi hal yang paling menarik, menjadi pengalaman paling menarik selama dokter berkecimpung di dunia kesehatan begitu? Yang paling menarik sebetulnya yang pertama bertemu dengan masyarakat. Bertemu dengan masyarakat. Karena kalau di pekerjaan saya yang malaria ya contohnya ya, yang paling saya panjang untuk pengalamannya, kita mendukung program-program pelatihan bidan, pelatihan dokter, kemudian memperbaiki laboratorium, diagnosisnya bagaimana dan lain-lain. Tapi tujuan akhirnya masyarakat harus tidak kena malaria gitu kan. Jadi biasanya kalau pergi ke lapangan selalu bertanya dulu di mana ada pasien malaria gitu kan. Di puskesmas lihat medical record, oh pasien terakhir di kampung ini. Nah kita datanglah ke kampung itu. Terus nanti lihat masyarakat hidupnya bagaimana, kebutuhannya apa, ngobrol sama mereka. Yang paling berkesan kalau berhasil nih di kabupaten itu malarianya hilang. Dan itu banyak yang berhasil gitu. Jadi masyarakat yang kena malaria itu terutama anak-anak ya, dia kurang darah kan, kualitas hidupnya tidak bagus, dan bahkan kalau ibu hamil itu bisa keguguran dan lain-lain. Jadi ketika berhasil, ya itu berkesan, karena berarti mereka bisa hidup lebih baik gitu. Dan juga ada kepuasan tersendiri tentunya ya dok ya. Nah kemudian, ini tadi malaria ya. Nah ini yang menarik sekali bahwa sebenarnya malaria itu terjadi bukan hanya di
pedalaman saja ya dokter ya. Mungkin di tempat-tempat seperti ya kita saat ini pun juga berpotensi juga ya dokter ya. Nah itu ada tips nggak dok untuk ya supaya masyarakat kita ini bisa peduli, terus kemudian bisa waspada juga dengan hal-hal tersebut. Nah ini dok. Ya, sekarang sih dari 514 kabupaten sudah lebih dari 340 ya, mungkin sekitar 350 sudah bebas malaria. Jadi tinggal di daerah-daerah yang Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, Maluku sudah sangat kurang, NTT sudah sangat kurang. Nah, kewaspadaannya hanya kalau ada migrasi penduduk ya yang datang gitu. Nah, tapi kalau di sini Bapak Ibu yang tinggal di Sedayu bisa waspada penyakit-penyakit yang sekarang banyak. Ya, salah satunya ada TB, TBC. Kemudian ya yang saya pengen ngobrol sih tentang status gizi ya, nanti kalau boleh. Iya. Nah, menarik. Nah, ternyata fokus dari kesehatan masyarakat itu banyak sekali ya dokter ya. Berarti ini kan merupakan PR besar bagi dokter sekarang selaku ya Dirjen Kesehatan Masyarakat, dan itu tentunya pasti punya program dong ya dokter. Nah itu sekarang fokus untuk fokus untuk perhatian apa sih dokter yang akan dilakukan ini? Ya, jadi kalau di kesehatan masyarakat itu kita pendekatannya siklus hidup dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai lansia. Jadi di semua fase kehidupan itu ada masalah kesehatan dan ada cara untuk bisa menjalani dengan sehat gitu, supaya kita semua produktif. Nah, mungkin isu yang saat ini sangat penting menurut saya Bapak Ibu semua harus tahu dan ikut berkontribusi itu adalah status gizi masyarakat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang istilah stunting. Stunting, iya. Stunting ini istilah yang sekarang cukup populer ya. Tetapi stunting itu apa sih? Gitu ya. Nah, stunting ini sebetulnya situasi yang kita namakan gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh kembang gitu. Nah, masa yang paling berharga dalam fase kehidupan nanti mempengaruhi seterusnya itu 2 tahun pertama. 2 tahun pertama dari termasuk atau 1000 hari pertama ya, dari ibu hamil sampai usia 2 tahun. Usia anaknya 2 tahun. Nah, karena di fase itu fase di mana otak kita tuh berkembang. Jadi otak kita dibentuk sejak dari rahim sampai usia 2 tahun. Nah, itu yang kita punya untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Ya. Jadi modal itu yang kita harus maksimalkan. Nah, saat ini stunting kita itu, stunting ini diukurnya tinggi badan terhadap umur ya. Stunting kita masih tinggi sekali, 24%. 24% itu hampir 1 dari 4 orang ya. Jadi kalau balita jumlahnya 23 juta, kita masih ada 6 juta anak nih yang stunting. Nah itu kita rugi ya, karena kan kita pengen mengejar 2045, nggak usah mengejar 2045 sekarang saja ya. Kita pengen punya sumber daya manusia yang bisa bersaing kan. Kita pengen jadi negara maju. Nah ternyata dibandingkan negara-negara tetangga, Thailand, Malaysia, Vietnam, kita masih ada di belakang nih untuk stunting gitu. Nah caranya gimana sih gitu ya, supaya anak-anak kita tumbuh maksimal. Nah itu ternyata ditentukan oleh pada saat kehamilan, kemudian setelah kelahiran gitu ya, sebelum lahir sama sesudah lahir. Sudah kelahiran. Nah, ini himbauan nih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu ya. Nah, nggak cuma ibu-ibu, ya. Bapak-bapak juga berperan. Pada saat
ibu hamil, ternyata ibu hamil kita yang kurang darah itu 50%. Namanya anemia. Anemia atau kurang darah ya. Nah, 50% itu tinggi ya. Kalau ibunya kurang darah, anaknya tumbuhnya tidak maksimal di dalam rahim kan. Jadi ketika ibu hamil, bapak ibu harus perhatikan makanan ibu gitu. Makanannya harus bergizi, ada protein hewani. Jadi mau telur, ikan, daging, susu boleh untuk ibu hamil supaya tidak kurang darah ya. Itu makanan untuk ibu hamil. Jadi harus sayang anaknya, tapi juga sayang ibunya karena anaknya dapat makanan dari ibunya. Itu yang pertama kalau sebelum kelahiran. Nah, saat ini pada saat lahir sudah 23% anak itu berat lahirnya itu kurang. Panjang badannya juga kurang karena kondisi kehamilan ibu tadi. Ibunya mungkin makannya biasa aja, biasanya nggak suka makan ini, nggak suka makan itu gitu. Tapi ibu harus ingat makannya itu juga untuk anaknya. Jadi bapak ibu harus ini ya sayang banget sama anaknya karena anaknya dibentuk sejak dalam rahim gitu. Jadi protein hewani itu bisa apa aja ya, bisa telur, hati, daging, ayam, ikan, ya gitu. Susu bisa. Keju bisa. Keju, ya. Itu. Nah, dokter, itu tadi dikatakan beratnya kurang, terus kemudian panjangnya kurang. Nah, itu yang ideal itu seperti apa sih, Dok? Kalau nah, berat lahir itu sebaiknya 2.500 gram ke atas. 2,5 kilo ke atas. Terus ketika lahir juga sebaiknya panjangnya di atas 48 cm. Di atas 48 cm. Jadi itu kondisi optimal untuk bayi. Tapi kalau pada saat lahir kurang dari itu harus dikejar. Karena setelah 2 tahun itu masa yang kita tidak bisa kembali lagi. Otaknya sudah terbentuk gitu. Jadi kalau lahir habis yang baik yang 2.500 maupun kurang atau yang 48 maupun kurang, itu yang pertama harus dilakukan, ibu harus memberikan ASI saja, yang namanya ASI eksklusif. 6 bulan hanya diberikan ASI untuk anaknya, karena ASI itu yang terbaik untuk anak. Jadi bapak-bapak juga mendukung ibunya supaya ibunya kualitas air susunya bagus. Nah, kualitas air susu yang bagus itu didapat dari mana? Yang pertama tentu cukup istirahat ibunya. Kemudian makanannya harus ditambah. Kalau biasanya makannya 3 kali sehari atau 2 kali sehari, ditambah porsinya, ditambah juga cairannya. Minumnya juga harus ditambah supaya kualitas ASI untuk anaknya bagus. Termasuk sekali lagi protein hewani gitu. Jangan nggak suka ini nggak suka itu, tapi sekali lagi ini makan untuk berdua dan anaknya butuh untuk tumbuh ya. Itu tadi yang ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif kita masih 50%, mungkin hampir 60% ya yang memberikan ASI eksklusif. Masih kurang nih, kita harus sampai kalau bisa 80-90% ibu memberikan ASI eksklusif untuk anaknya 6 bulan ya. Tapi dengan kualitas yang bagus, karena kalau 6 bulan kualitas ASI-nya kurang, itu juga nanti buat anaknya kurang. Nah, kemudian banyak nggak apa-apa ya pesan-pesannya. Kemudian selama 6 bulan itu bayinya ditimbang terus. Kalau bayinya nggak naik berat badannya, harus konsultasi ke tenaga kesehatan ya, karena ada kurva ini ya, kan nanti dapat kartu atau dapat buku tuh kalau anaknya lahir. Nah, harus rajin untuk gambarkan nih kenaikan berat badannya. Kalau kenaikan berat badannya di bawah garis yang seharusnya, harus berpikir, wah saya kurang apa ya gitu. Wah anak saya kok tumbuhnya nggak sesuai garis ya. Kalau gitu. dulu ada KMS itu ya. KMS ya. Sekarang masih sehat, sekarang namanya buku KIA. Buku ya untuk ibu dan anak ya. Nah, itu 6 bulan pertama. Nah, kan ini dilanjutkan nih sampai 2 tahun, ya kan? Nah, ASI-nya harus diterusin, tapi ASI aja sekarang nggak cukup kalau di atas 6 bulan. Jadi harus ditambah makanan, mulai diperkenalkan, namanya makanan pendamping ASI. Nah, ternyata
kita di fase itu angka stuntingnya tuh naik. Karena ternyata Bapak Ibu belum tahu anak-anak ini pada usia 6 bulan sampai 2 tahun makanan terbaiknya apa gitu. Yang paling kurang ternyata adalah sekali lagi protein hewani. Padahal telur aja itu udah bagus banget untuk anak-anak gitu. Jadi itu yang harus dijaga, asupan makanan. Ketika memperkenalkan juga menambahkan makanan harus cek benar, oh anak saya harus dapat apa saja. Tolong sangat diprioritaskan 2 tahun pertama karena untuk anak kita itu menentukan kehidupan dia selanjutnya. Gitu, kualitas hidup dia selanjutnya. Jadi itu yang untuk makanannya. Nah, untuk memonitor itu setiap bulan bisa ke posyandu untuk ditimbang karena begitu timbangan nggak naik, misalnya bulan ini timbangan nggak naik nih dibanding bulan lalu gitu kan, harusnya lalu wah harus ngapain ya gitu kan, anak saya kok nggak naik, harusnya dia naik tuh terus setiap bulan ya. Jadi harus rajin nimbang, boleh di fasilitas kesehatan, boleh di posyandu gitu. Jadi selain makanan tadi ya, tapi makanan-makanan itu juga akan nggak cukup kalau anaknya sering sakit. Karena kalau anaknya sakit, dia butuh lebih banyak energi gitu. Jadi supaya anaknya nggak sakit, itu harus imunisasi harus lengkap. Kan sudah ada tuh imunisasi ditanggung negara ya. Kemudian juga kebersihan supaya nggak diare, supaya nggak sakit ya gitu. Jadi harus dijaga supaya anaknya tetap sehat gitu. Karena ini menentukan bukan hanya masa depan anak itu, tapi masa depan kita semua gitu, masyarakat. Bangsa Indonesia, wow, gitu. Luar biasa. Nah, dokter, ya itu tadi kan dikatakan ada beberapa istilahnya menu-menu atau ya makanan-makanan itu yang harus dikonsumsi begitu. Nah, ini kita kan melihat sekarang kondisi masyarakat kita ini kan beragam ya dokter ya. Pastinya pemenuhan kebutuhan gizi itu terkait dengan kondisi ekonomi ya. Nah itu saran dari dokter sendiri itu seperti apa sih dok? Karena mungkin banyak dari masyarakat kita itu yang masih ada di taraf ya boleh dikatakan prasejahtera begitu dokter. Yang pertama kita saling peduli dulu gitu. Kalau ada tetangga yang ini ibunya hamil, kita kalau bisa kita saling peduli tetangga. Tetangga saya ini hamil tapi ekonominya ini. Apa sih yang bisa saya lakukan karena kita nggak bisa hidup sendiri juga ya. Maksudnya sebetulnya dengan mudah kita bisa berkontribusi, kita bisa membantu. Jadi yang pertama tentu saling peduli dulu. Kemudian yang kedua, ada skema-skema bantuan seperti PKH, keluarga harapan ya, program keluarga harapan dan lain-lain. Nah, sehingga ini yang punya tanggung jawab itu, misalnya ketua RT atau tokoh masyarakat yang punya akses terhadap bantuan-bantuan itu harus memperhatikan nih. Ada ibu hamil di saya, ada bayi baduta yang kurang 2 tahun atau balita. Ada di saya nih, tanggung jawab saya gitu. Memastikan bahwa mereka mendapatkan akses bantuan. Nah, ada cerita nih dari Kulon Progo. Dari Kulon Progo, ibu hamil kek itu kurang energi kronis. Jadi dia memang diukur ya, lingkar lengannya diukur di bawah 23,5 itu, wah ibu ini kurang gizi lah gitu. Nah, dokter puskesmasnya lapor ke kepala dusun atau kepala desa ya. Kemudian kepala desa memberikan kupon, ambil telur di warung itu gitu. Jadi ibu ini mendapatkan telur setiap hari. Anaknya lahir tidak BBLR, jadi berat badannya normal. Meskipun ibu itu ketika hamil diidentifikasi sebagai kurang gizi. Jadi
hal-halnya sepertinya kecil, tetapi bisa membantu dan berguna, dan satu anak saja, yaitu satu kehidupan ya. Jadi harus ya kita sebaiknya peduli. Itu yang pertama, kita saling peduli, tapi untuk yang punya akses terhadap bantuan-bantuan harus lebih peduli, ekstra pedulinya, karena kemampuan membantunya lebih besar gitu. Kalau kita punya kemampuan membantu yang lebih besar, kita punya tanggung jawab yang sebetulnya juga lebih besar. Gitu. Iya. Itu sih. Jadi memang ada juga yang saya lihat di desa-desa sebetulnya punya ayam. Itu sebetulnya bagus juga, ayam yang bisa bertelur. Karena kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu banyak rumah tangga tuh memelihara ayam. Pelihara ayam, iya. Saya malah pikir zaman dulu orang lebih ngerti gizi nih, jangan-jangan Iya, gitu. meskipun tidak direncanakan begitu ya dokter mungkin ya? nggak sengaja ya, karena mungkin kalau punya ayam terus telur nggak usah beli gitu Nggak usah kan. beli, iya. Nah itu juga bisa mungkin punya resources sendiri ya. Gitu. Jadi memang kepedulian itu menjadi hal yang utama ya dokter ya, karena dengan satu kepedulian itu bisa menyelamatkan satu jiwa, ya, gitu. Nah, ini yang menarik sekali dokter. Nah, terus kemudian apakah hal ini untuk sosialisasi dan sebagainya itu nantinya diturunkan sampai dengan ke ya lingkup pelayanan kesehatan terkecil ya, sampai dengan mungkin puskesmas begitu dokter? Ya, ada program gizi di puskesmas itu ada ya. Jadi posyandu itu juga kan di bawah puskesmas. Jadi kalau anak ditimbang setiap bulan, sebetulnya itu nanti untuk memonitor. Misalnya timbangan bulan ini dengan bulan lalu kok nggak naik gitu. Nah nanti dicari penyebabnya. Penyebabnya bisa apakah makanannya, asupan makanannya kurang, atau anaknya ada sakit lain nih, misalnya cacingan. Atau ada juga yang keluarganya ada yang TBC, kemudian atau dia habis sakit apa gitu ya. Nah nanti dicari tuh sebabnya. Nah itu kalau kita rajin posyandu, nanti dari petugas gizi di puskesmas akan menganalisis gitu. Jadi kalau kemudian anaknya, nah ini kan timbangan tidak naik tadi ya, yang lebih sesudah itu anaknya bisa statusnya menjadi gizi kurang. Gizi kurang itu dari kurvanya itu agak jauh ke bawah gitu. Nah itu gizi kurang, dia butuh tambahan makanan. Nah nanti dari puskesmas juga ada program. Tambahan makanannya bisa berupa biskuit, bisa juga berupa program, tergantung posyandunya itu melakukan ini nggak makan bersama. Kadang-kadang ada posyandu yang masak kemudian makan bersama untuk anak yang kurang gizi. Nah nanti lalu dimonitor lagi, harapannya dia cepat mengejar pertumbuhannya kembali lagi ke kurva yang seharusnya gitu. Jadi ada program gizi yang dilakukan oleh puskesmas bersama posyandu ya. Nah persoalannya ketika diberikan biskuit harusnya untuk 90 hari nanti udah bosen nih. Setelah beberapa mungkin 4 minggu udah bosen. Padahal harusnya 12 minggu. Dan itu biskuitnya cukup banyak. Jadi nanti orang tua harus benar-benar memastikan makanan ini untuk dia mengejar, karena udah nggak sesuai nih, tapi dia harus balik lagi. Nah makanya dikasih namanya makanan tambahan. Tadi berupa biskuit atau berupa makan bersama di posyandu. Nah orang tua harus menjaga supaya ini namanya makanan tambahan ya. Makanan biasanya tetap harus diberikan. Jangan diberikan makanan tambahan, lalu makanan yang biasanya di rumah itu dikurangi. Oh tadi udah dapet makanan tambahan ini di posyandu, nggak usah makan lagi misalnya. Padahal ini makanan yang untuk mengejar gitu. Jadi kalau anaknya kurang gizi ya statusnya. Ada lagi kalau itu tidak tertangani nanti jadi gizi buruk. Kalau gizi buruk harus dirawat. Nanti ke puskesmas. Jadi puskesmas sudah punya program untuk itu ya, untuk bagaimana sih menangani gizi, tetapi puskesmas saja nggak cukup.
kalau masyarakatnya tidak aware gitu. Ya. Tidak aware itu tidak ini ya, Tidak mencari waspada, tahu, tidak peduli tidak gitu ya. peduli gitu. Karena ini sebetulnya masalah makanan sehari-hari ya. Itu agak sulit kalau puskesmas mengawasi makanan kita sehari-hari. Jadi kalau bisa orang tua, tokoh masyarakat gitu. Berarti mungkin masyarakat kita nggak perlu khawatir juga ya dok, berarti karena dari puskesmas pun juga sudah punya program yang seperti itu, berarti masyarakat kita nggak perlu khawatir lagi ini nanti biayanya bagaimana, terus kemudian apa yang harus mereka keluarkan untuk pemenuhan gizi itu gitu ya dok ya. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai kurang gizi gitu. Nah, Sehingga yang penting itulah itu ya. makanan yang sehari-hari Yang itu sehari-hari. dipastikan kualitasnya gitu oleh orang tua maupun boleh juga oleh tetangga gitu. Tetangga, iya. Nah itu. Nah mungkin kalau yang seperti saya ini mungkin dulu asupan ininya kebanyakan jadinya timbangannya ya gitu. Ya. Sebetulnya anak stunting itu punya resiko lebih tinggi untuk nantinya jadi obes atau ada potensi juga ya dokter ya? Diabetes dan lain-lain, ada persoalan metabolisme nantinya ya. Tapi ya sekarang yang penting kita jaga dulu anak-anak kita tumbuh maksimal dulu. Yang penting perhatiannya ke sana dulu ya dokter. Nah dokter, menarik sekali obrolan ini dan sangat bermanfaat, tapi sepertinya durasi berbicara begitu. Sebelum kita tutup dokter, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat, teman-teman yang melihat acara ini dokter. Oke. Selain memastikan makanannya bagus, kemudian anak-anak dijaga nggak sakit, juga bapak-bapak jangan lupa jangan merokok di dekat ibu yang hamil atau di dekat anak-anak, karena itu mengganggu pertumbuhan mereka. Kalau bisa malah berhenti merokok begitu ibunya hamil. Tapi yang penting satu, tidak merokok di dalam rumah, tidak merokok berdekatan dengan ibu hamil atau anak-anak, dan kalau bisa berhenti merokok. Karena itu nanti akan mengganggu pertumbuhan dari anak-anak kita. Sedayu adalah tempat yang menurut saya, pengalaman saya sangat memperkaya pertumbuhan saya ya, waktu saya umur 5 sampai SMP. Nah, saya berharap semua masyarakat di Sedayu juga tumbuh dengan anak-anak terutama ya, tumbuh dengan maksimal, kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bagus untuk nantinya menjadi hidup bahagia. Hidup bahagia, luar biasa. Itu. Nah, terima kasih Dokter Endang dan selamat melanjutkan tugas yang penuh berkat ini ya dokter ya, dan ini untuk pertumbuhan generasi penerus bangsa ini ke depannya dokter ya. Terima kasih dan sehat selalu untuk dokter dan semoga sukses. Dan kita akhiri obrolan kita malam ini. Ya, pemirsa sekalian, demikian obrolan kita yang sangat menarik bersama Dr. Maria Endang Sumiwi MPH. Kiranya menjadi inspirasi dan juga menjadi penambah informasi dan juga pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam dan berkah dalam. Berkah dalam. Sedayu penuh berkah jadi berkat.